Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat, taufik, dan hidayahnya, sehingga kita dapat melaksanakan tugas masing-masing hingga hari ini. Salawat disertai salam tak lupa pula kita kirimkan kepada Nabi Muhammad SAW. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi dari mata kuliah strategi pembelajaran dengan judul pengertian strategi pembelajaran inquiry. Pengertian inquiry menurut bahasa adalah pertanyaan, pemeriksaan, penyelidikan. Menurut Kuslan dan Stone, inquiry adalah pengajaran di mana guru dan siswa mempelajari peristiwa-peristiwa ilmiah dengan pendekatan dan jiwa para ilmuwan. Menurut Sun dan Traun, gadget inquiry adalah proses menemukan dan menyelesaikan masalah, menyusun hipotesa, merencanakan eksperimen, mengumpulkan data, dan menarik kesimpulan hasil pemecahan masalah. Strategi pembelajaran ini menekankan kepada proses mencari dan menemukan materi pelajaran. Tidak diberikan secara langsung. Peran siswa dalam strategi ini adalah mencari dan menemukan sendiri materi pelajaran, sedangkan guru hanya sebagai fasilitator dan membimbing siswa untuk belajar. Model pembelajaran inquiry memiliki beberapa karakteristik, khususnya yang membedakan dengan model belajar yang lain. Tentang hal ini, Kultau, Maniotes, dan Kaspari 2007 memaparkan karakteristik model pembelajaran inquiry sebagai berikut. Yang pertama itu mempresentasikan konsep belajar seumur hidup. Yang kedua, terintegrasi dalam seluruh mata pelajaran menggunakan berbagai sumber belajar dan menekankan mencapai proses dan hasil belajar. Mentransfer konsep-konsep informasi, melibatkan siswa secara aktif dalam seluruh tahapan pembelajaran dari tahap awal hingga tahap akhir. Pembelajaran senantiasa dihubungkan dengan konteks kehidupan siswa. Pembelajaran dilangsungkan dalam komunitas belajar dan kolaboratif badan kooperatif. Guru dan siswa sama-sama terlibat aktif selama proses pembelajaran. Konsep dasar strategi pembelajaran inquiry. Nah, berangkat dari asumsi bahwa sejak manusia lahir ke dunia, manusia memiliki dorongan untuk menemukan sendiri pengetahuannya, rasa ingin tahu dengan keadaan alam di sekelilingnya, memiliki keinginan untuk mengenal segala sesuatu dengan indera pengecapnya, pendengaran, penglihatan, dan indera-indera lainnya. Hingga dewasa, rasa keingintahuan manusia secara terus-menerus berkembang dengan menggunakan otak dan pikiran. Pengetahuan yang dimiliki manusia akan bermakna meaningful, manakala didasari oleh keingintahuan itu. Dalam rangka itulah strategi inquiry dikembangkan. Prinsip pembelajaran inquiry. Yang pertama, berorientasi pada pengembangan intelektual, kedua interaksi, ketiga bertanya, keempat belajar untuk berpikir, dan terakhir keterbukaan. Langkah-langkah strategi pembelajaran inquiry, yang pertama itu orientasi, kedua merumuskan masalah, ketiga merumuskan hipotesis, keempat mengumpulkan data, kelima menguji hipotesis, dan yang terakhir merumuskan kesimpulan. Kelebihan dan kekurangan strategi pembelajaran inquiry. Yang pertama itu kelebihannya, yaitu pembelajaran inquiry yang pertama merupakan strategi pembelajaran yang menekankan kepada pengembangan aspek kognitif, afektif, dan psikomotor secara seimbang, sehingga pembelajaran melalui strategi ini dianggap lebih bermakna. Strategi pembelajaran inquiry dapat memberikan ruang kepada siswa untuk belajar sesuai dengan gaya belajar mereka. SPI dianggap strategi yang sesuai dengan perkembangan psikologi belajar modern yang menganggap belajar adalah proses perubahan tingkah laku berkat adanya pengalaman. Yang terakhir, keutamaan lain adalah dalam strategi ini dapat melayani kebutuhan siswa yang memiliki kemampuan di atas rata-rata. Artinya, siswa memiliki kemampuan belajar bagus tidak akan terhambat oleh siswa yang lemah dan belajar. Kekurangan strategi pembelajaran inquiry, jika SPI ini digunakan sebagai strategi pembelajaran, maka akan sulit mengontrol kegiatan dan keberhasilan siswa. Strategi ini sulit dalam merencanakan pembelajaran oleh karena terbentur dengan kebiasaan siswa dalam belajar. Kadang-kadang dalam mengimplementasikannya memerlukan waktu yang panjang sehingga guru sering kesulitan untuk menyesuaikan waktu yang telah ditentukan.
Selama kriteria keberhasilan belajar ditentukan oleh kemampuan siswa menguasai materi pelajaran, maka strategi ini akan sulit diimplementasikan oleh setiap guru. Nah, sekian presentasi saya pada hari ini. Jika ada yang kurang, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.